Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin memperlihatkan saja rute goes yang cukup favorit di kalangan pesepeda ya, yang di Jogja. Dan saya baru berada di daerah Purwomartani. Nah, ini ada satu tempat yang menarik di dekat sini yang berkaitan dengan kampus UGM ya, yaitu apa? Nah, ini adalah UGM Science Technopark. Jadi di video ini nanti saya ingin ya membahas sedikit ya tentang genus sejauh apa yang saya ketahui kan. Itu salah satu hasil riset dosen-dosen yang ada di UGM, beberapa dosen lah. Dan sekaligus saya juga ingin mencoba untuk fitur hyperlapse-nya dari GoPro Hero 9 ini. Oke. Oke, sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu ini jalan mana ya. Nah, ini adalah dari UGM STP tadi, kita ke timur sampai mentok belok kiri. Nah, kalau sudah belok kiri, ya akan melewati jalan ini. Dan bisa dilihat, meskipun kelihatannya lumayan banyak yang lewat, tetapi sebetulnya ini tidak terlalu ramai ya. Ini kelihatan banyak sekali kendaraan sebetulnya karena dipercepat saja. Pada dasarnya kan tidak seramai itu, dan enaknya juga posisinya adalah jalanan ini kalau dilihat dari aspalnya itu ya meskipun tidak yang halus-halus amat ya, tetapi masih lumayan nyaman lah khususnya untuk road bike. Nah, kita membahas yang tadi ya sedikit tentang genus. Jadi di video kali ini intinya adalah sedikit sharing lah apa yang saya ketahui dari beberapa bulan yang lalu. Itu kan ada ini ya kegiatan yang dilakukan oleh FMIPA UGM. Cuma sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu ini jalannya. Kita belok kanan ya ini, dan belok kanan ini enak sekali karena sudah sangat halus sekali ya. Oke, lanjut lagi tentang yang genus tadi. Jadi beberapa bulan lalu FMIPA UGM mengadakan suatu ya bisa dikatakan sosialisasi ya tentang ya bagaimana cara penanganan COVID-nya nantinya kan. Karena kan ya tidak mungkin kan kita akan seperti ini terus kan. Otomatis kan harus ada sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, untuk narasumbernya sendiri waktu itu ada Prof. Kuat. Jadi beliau itu ya bisa dikatakan memang intinya ya dari penggagas yang genus itu tadi kan. Jadi penelitiannya itu beliau kerjakan sebetulnya sudah lama ya. Jadi beberapa video dari YouTube itu saya lihat ada kerjasama salah satunya dengan Dr. Dian dari ya masih Sivitas UGM juga ya, tetapi dari rumpun kesehatan. Nah, beliau intinya adalah berkolaborasi ya. Jadi yang dari MIPA itu bisa tahu bagaimana cara membuat alatnya, terus ya bagaimana membuat programnya kan. Tetapi kan kalau misalkan tidak diberi background dari sisi kesehatan kan juga ya tidak akan lengkap kan. Jadi Dr. Dian membackup di bagian itunya tadi kan. Jadi apa saja yang perlu didetek, senyawanya apa saja itu kan otomatis yang dari fakultas ini tadi ya. Nah, di situ bisa kelihatan sekali ya adanya kolaborasi antara berbagai rumpun ilmu itu akan bisa digunakan untuk memecahkan permasalahan di kehidupan sehari-hari. Jadi itu poin pertama ya yang ingin saya sampaikan. Nah, ini saya ingin sedikit menjelaskan lagi tentang rutenya. Jadi ini kita sudah sampai Jalan Cangkringan, jadi kita belok kiri. Nah, ini jalannya halus sekali ya, enak. Dan kalau mau ke beberapa tempat wisata yang ada di Cangkringan seperti The Lost World Castle, terus ada Batu Alien, setelah itu ada Stonehenge dan macam-macam ya. Nah, itu bisa lewat jalan ini, dan ini lurus ke utara kelihatan sekali Gunung Merapinya kan. Jadi ini sangat menarik karena kalau dari sisi elevasinya itu tidak terlalu tinggi,
tetapi juga ya lumayan lah untuk olahraga, tidak yang terlalu nanjak tapi sudah cukup untuk membuat berkeringat. Oke, itu sedikit tentang info ya jalan ini ya, barangkali ada yang mau gue juga ya. Nah, ini mohon maaf ya, saya menjelaskan jalannya, rutenya, terus kembali lagi bahas tentang Ginos kan. Karena memang video ini ya harapannya memang masih konteksnya dalam rangka goes, tetapi kan supaya ada pemaknaan juga kan, jadi ya sharing lah tentang apa yang diketahui kan, karena memang saya bukan pakarnya kan di bidang ini kan, jadi otomatis ya saya tidak bisa berbicara banyak. Dan kenapa saya ingin sharing, karena ya pertama itu tadi yang ada pesan tadi kan yang ingin saya sampaikan tadi ya, intinya kolaborasi antar bidang ilmu itu sangat penting ya. Seperti yang kita lakukan di matematika kan, kita kolaborasi dengan yang dari Ilkom, jadi membahas tentang seperti contohnya di bidang kriptografi kan, kalau kita berdiri sendiri kan juga sulit ya. Otomatis kan kolaborasi itu sangat penting. Nah oke, jadi kembali lagi ke jalanan ya. Ini tadi kita belok kiri. Nah, kenapa belok kiri? Karena tujuan akhirnya mau ke Monumen Pelataran. Oke, jadi ini tinggal mengikuti jalan sebetulnya kan, yang jalan utamanya ya. Terus nanti akan melewati persawahan. Oke, lanjut lagi ke topik yang tadi. Sedikit tentang genus ya. Ternyata penelitiannya itu sudah lama ya dilakukan dan tidak yang tiba-tiba kan. Jadi beliau-beliau itu pun juga tidak tahu kan kalau pada akhirnya oh ternyata bisa digunakan untuk ini ya. Dan itu sudah cukup lama terus dimodifikasi kan ketika ada pandemi COVID ini, dan di cross check terus. Jadi kalau dilihat dari perkembangan penelitiannya itu di cross check terus dengan standarnya di PCR ya, jadi di compare dengan itulah ini ya. Terus ada grafiknya, terus grafiknya dianalisa dan seterusnya. Jadi kalau dikatakan akurat ya relatif bisa diandalkan kan berarti ya. Dan yang paling utama adalah pertama itu sudah disetujui oleh pemerintah, artinya kan ya memang layak kan, dan memang prosesnya lama, dan yang pasti itu cepat, kurang dari 3 menit sudah selesai dan bisa menjadi solusi untuk kedepannya ya. Semoga saja dengan adanya Ginos ini dan perkembangan yang terbaru tentang COVID, harapannya sih bisa membuat keadaan yang ya setidaknya lebih baik ya, new normal itu tadi ya. Jadi tidak mungkin betul-betul normal, tetapi setidaknya bisa sedikit lepas lah dari pandemi ini. Oke, jadi itu mungkin yang ingin saya sampaikan ya di video ini, dan kita sudah mau sampai di Monumen Pelataran.